Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Husninda SPD. Saya guru pembimbing dari siswa-siswi SDN Ciawi Gede. Dalam tantangan bulan ini, saya mereview buku dengan teknik mendongeng. Judul buku yang saya ambil adalah Timun Mas. Penulisnya Ali Muakhir, pengarangnya Little Serambi. Suatu hari, ada raksasa jahat memberi Mbok Surni sebuah biji mentimun ajaib. Bila ditanam, dari buah mentimun itu akan muncul seorang anak yang kelak harus diserahkan pada raksasa setelah berumur 6 tahun untuk dimakannya. Jika tidak, Mbok Surni sendiri yang akan dimakan oleh raksasa tersebut. Benar saja, di antara buah mentimun yang ditanam, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Mbok Surni memetiknya dan membelahnya dengan hati-hati. Kemudian setelah membelahnya, Mbok Surni melihat isi seorang bayi yang cantik yang dinamakan Timun Mas. Pada tahun ke-6, sebelum raksasa itu datang menagih janji, Mbok Surni mendapat petunjuk melalui mimpinya supaya menemui seorang petapa di Gunung Gundul. Esoknya, Mbok Surni menemui petapa itu yang memberinya 4 buah bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, serta terasi yang harus ditaburkan oleh Timun Mas ke arah raksasa apabila mengejarnya. Sesampainya di rumah, Mbok Surni memberikan 4 bungkusan itu dan menyuruh Timun Mas lari ketika si raksasa mengejarnya. Di tengah-tengah jalan, Timun Mas kemudian menebar biji mentimun. Hutan seketika menjadi ladang mentimun yang berbuah lebat. Raksasa yang kelaparan segera memakannya. Setelah puas, ia kembali mengejar Timun Mas. Ketika raksasa mendekat, Timun Mas menaburkan jarum. Maka dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam-tajam menusuk kaki raksasa. Tetapi dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu masih terus mengejarnya. Timun Mas pun membuka bungkusan ketiga berisi garam yang ditaburkannya ke belakang. Seketika itu juga hutan pun berubah menjadi lautan luas. Tetapi lagi-lagi raksasa itu mampu melewati rintangan air. Inilah kesempatan terakhir bagi Timun Mas untuk meloloskan diri. Maka ditaburkannya terasi ketika raksasa mulai mendekatinya. Dan seketika itu juga terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Kali ini raksasa tidak dapat melewatinya. Raksasa itu terbenam dan mati di lautan lumpur. Demikianlah Timun Mas selamat dari kejaran raksasa. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Surni kembali bertemu dan hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah hendaklah kita berani dan selalu waspada kepada orang yang berbuat jahat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.